Selamat siang teman-teman. Ini agendanya kita review AKL ya. Mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, terus nanti bahas soal UTS tahun lalu tapi cuma beberapa. Langsung kita mulai aja. Ya Mas Erjin? Ya Mbak, langsung Mbak. Siap. Ini nanti yang aku bahas cuma kayak inti-intinya aja ya. Nih, di pertemuan 1 ini bahas tentang akuisisi perusahaan. Banyak teori sih yang di pertemuan 1 itu, nanti kalau teori bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, yang pertama itu tentang biaya penerbitan. Kalau perusahaan membeli investasi, terus dia pakainya sekuritas ekuitas, misalnya dia mengeluarkan saham biasa gitu, biaya penerbitannya dan biaya registrasi ini dicatat sebagai pengurang additional PIC atau share capital ordinary. Nah, biaya ini yang termasuk itu biaya registrasi, biaya akuntan, sama biaya percetakan. Ini disebut sebagai direct cost. Terus kalau misal perusahaannya nerbitinnya sekuritas utang kayak bond payable, mortgage, terus not payable gitu, yang biaya langsungnya ini dicatat sebagai pengurang premium atau menambah cost. Ini kayak yang dipelajari di AKM. Terus biaya lain-lain ini yang indirect cost ini dicatat sebagai expense biasa, enggak sebagai pengurang additional PIC atau pengurang premium atau penambah diskon. Lanjut, ini kalau perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, terus imbalan yang diberikan perusahaan pembeli yang membeli kepada perusahaan yang diakuisisi itu lebih besar daripada fair value net asset-nya. Ini nyatet ada yang dicatat goodwill. Ini asumsinya fair value sama dengan book value. Contohnya gini. Misal nih, PTS. PTS ini mau jual perusahaannya 100% kepada PTP. Nah, aset book value aset sama fair value-nya ini sama, nggak ada beda, nggak ada excess value. Nah, misal cash-nya 200, AR-nya 200, dan selanjutnya ini, terus liabilities-nya 700, equity-nya 1.800, totalnya ini. Terus misal PTP ini memberikan imbalan kepada PTS sebesar 1.800.000. Nah, tadi kan book value net asetnya 1.600.000 dari total aset dikurangi total liability. Ini salah ya, harusnya 2.300.000. 1.800.000 tambah 700. Nah, book value-nya ini kan dapat dari total aset dikurangi liabilitas. Dapatnya book value net asetnya 1.600.000. Nah, di sini kan imbalan 1.800.000 lebih besar daripada book value net asset. Nah, jadi harus ada goodwill yang dicatat. Nah, untuk pencatatan akuisisinya oleh PTP, sebagai pengakuisisi, cash-nya pindah ke PTP 200.000, AR-nya pindah, inventory-nya pindah, semua asetnya pindah pokoknya. Terus liability-nya juga diakui oleh PTP. Nah, tadi kan imbalannya 1.800.000. Dari debit sama kredit kan ada selisih 200.000. Nah, ini dialokasikan ke goodwill. Sama seperti sisi imbalan sama book value net asset. Udah, ini kalau ada goodwill. Selanjutnya contoh kalau ada gain from bargain purchase. Ini
dicatat kalau imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi lebih kecil dari fair value net asset-nya. Ini asumsinya fair value sama dengan book value atau nggak ada excess value-nya. Misalnya imbalan yang diberikan oleh PTP itu 1.500.000, terus book value net asset-nya masih sama 1.600.000 dari total aset dikurangi total liabilities. Dapatnya 1.600.000, kan ada selisih 100.000. Ini nanti akan dialokasikan ke gain on bargain purchase karena imbalan yang diberikan ini lebih kecil dari fair value net asset. Jadi kan PTP yang mengakuisisi kan untung ya, harusnya kan fair value net asset-nya 1.600.000, tapi dia cuma bayar 1.500.000. Jadi dia untung 100.000. Terus selanjutnya, kalau ada excess value. Excess value itu adanya perbedaan antara book value net asset yang diakuisisi dengan imbalan yang diberikan oleh pihak yang mengakuisisi. Ini excess value ini dialokasikan bisa ke identifiable net asset. Ini kayak inventory, account receivable, PPE, atau ke intangible asset, ke goodwill. Udah pertemuan 1 tuh cuma bahas kayak gini. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya yang soal UAS tahun lalu. Pada tanggal 1 Maret, PT Prima membeli seluruh saham PT Supra. Pada pembelian tersebut, PT Prima memberikan imbalan sebagai berikut. Uang kas, not payable, saham biasa, sama membayar biaya. Nah, ini neraca PT Prima sebagai pihak pembeli. PT Supra ada book value sama fair value. Berarti kalau ada perbedaan antara book value sama fair value, pasti nanti akan ada excess value. Terus diminta membuat jurnal perolehan pengambil alihan aset sama menyusun neraca. Pertama dulu disuruh membuat jurnal perolehan. Jurnal perolehan ini dicatat oleh PT Prima. Investment in S sebesar yang dibayarkan, ini kita hitung dulu, kan cash yang dibayarkan 500 juta. Terus not payable-nya 300 juta. Ini karena nggak jangka panjang, jadi yang dicatat sesuai ini ya. Nanti kalau misal not payable atau bond payable-nya itu jangka panjang, terus bunga pasar sama bunga kuponnya beda, itu harus di present value-kan. Ini karena dia cuma 9 bulan kan jangka pendek. Jadi langsung dicatat. Terus ada saham biasa, capital stock, sama karena ini ada harga pasar sama parnya beda, berarti kita mengakui share premium. Cash-nya 500.000, not payable-nya 300.000, capital stock-nya dari 50.000 lembar dikali parnya 10.000, dapat 500 juta. Share premiumnya 50.000 lembar dikali selisih 13.000 dikurangi 10.000, dapat 3.000. Jadi share premiumnya 150.000. Terus membayar biaya untuk menerbitkan saham sebesar 5 juta dan biaya lainnya terkait akuisisi sebesar 7 juta. Tadi kan biaya menerbitkan saham yang direct cost tadi kan ada 2 macam. Pertama, mengurangi additional PIC, yang kedua menambah diskon atau premium dari sekuritas utang. Kan ini not payable-nya nggak ada diskon sama premiumnya nih. Jadi yang 5 juta ini mengurangi share premiumnya.
dia mengurangi additional PIC atau share premium. Terus ada biaya lainnya terkait akuisisi. Biaya lainnya ini kan enggak spesifik dia disebutin apakah dia biaya registrasi atau enggak. Berarti ini dia dianggap sebagai biaya indirect. Dicatat sebagai expense. Ini akunnya boleh investment expense atau acquisition expense boleh. 7 jutanya ini dianggap sebagai expense. Dan nomor 1 selesai. Terus nomor 2, jurnal pengambil alihan aset bersih PT Supra. Ini ada 2 cara untuk mencatat pengambil alihan aset bersih PT Supra. Pertama, pakai fair value dari PT Supra. Yang kedua, pakai book value PT Supra. Ini pakai cara pertama dulu, ini yang gampang. Jadi semua aset sama liability dari PT Supra dicatat ke PT Prima, dipindahkan ke PT Prima. Ini kan cashnya 75 juta dari fair value, terus AR 35 juta, inventory-nya 100 juta, land-nya 600 juta, building 300 juta, equipment 275, customer list-nya 20 juta. Terus di sini juga ada account payable 15 juta, bond payable 130 juta, sama mortgage payable 70 juta. Ini kan tadi investment yang dibayarkan ke PTS kan 1450. Tinggal di kredit, terus selisih antara debit sama kredit ini kan ada selisih 260 juta. Dicatat sebagai goodwill. Ini selisih karena imbalan lebih besar dari book value, fair value, net asset. Dicatat ke goodwill. Ini kan imbalannya 1450, sedangkan fair value-nya fair value-nya 1190. 1450 dikurangi 1190 dapatnya 260, dialokasikan ke goodwill. Ini cara pertama pakai fair value PT Supra. Terus ada cara kedua pakainya book value PT Supra. Nah, kalau pakai book value ini harus mengakui adanya excess value. Ini cash dari book value kan 75 juta, account receivable 35, inventory 75, land 450, building 25, equipment 250, customer list 30, terus account payable 15, account payable 150, sama mortgage payable 75. Ini imbalannya kan tadi 1450. Nah, dari imbalan sama book value net asset kan ada selisih. Imbalannya kan 1450. Book value net asset-nya dari 1450 dikurangi book value net asset dapatnya 450. Nah, ini dialokasikan ke goodwill 260 sama excess value-nya 190.
Ini totalnya kan 450. Terus setelah tahu berapa nilai goodwill sama excess value-nya ini dialokasikan lagi. Nih. Dicari berapa under value sama over value asetnya. Nah, caranya ini dicari excess value dulu, inventory, book value sama fair value kan lebih tinggi fair value. Nah, berarti book value-nya kan dia under value. Dia dicatat lebih kecil, berarti under. Selisihnya ini jadi excess value. Terus land, dia dicatat lebih kecil dari fair value, berarti under. Terus building-nya, dia dicatat lebih besar dari fair value, berarti over value. Selisihnya 25 ini. Terus equipment, dia dicatat lebih kecil daripada fair value, berarti dia under value. Customer list-nya dia dicatat lebih besar dari fair value, berarti dia over value. Terus liabilities-nya juga book value-nya dicatat lebih besar dari fair value, dia over value. Terus mortgage payable-nya juga dia dicatat lebih besar dari fair value, dia over value. Nah, untuk ngitung excess value-nya ini tinggal dikurangkan antara book value sama fair value. Nah, ini aku ngapalin sih jurnal alokasi excess value. Kalau dia aset, kalau under value dia di debit. Kalau over value dia di kredit. Nah, sedangkan liabilitas ini kebalikannya. Kalau dia under value, dia malah di kredit. Kalau over value, dia di debit. Nah, setelah dihitung excess value-nya, di jurnal alokasi excess value. Inventory tadi kan under value. Under value aset kan debit 25. Terus land. Dia under value, di debit 150, equipment under value, di debit 25, bond payable sama mortgage payable, tadi kan over value, tapi dia liabilitas. Jadi dia di debit 20 sama 25. Terus building sama customer list tadi kan over value, dia aset. Jadi dia di kredit. Over value, aset, dia di kredit. Udah. Jadi jurnalnya ada dua metode. Pertama pakai book value dari PTS, yang kedua pakai fair value dari PTS. Lebih mudah yang ini sih, soalnya dia nggak harus mengalokasikan excess value satu-satu gini. Udah, B udah selesai. Terus yang C, susunlah neraca PT Prima setelah pengambil alihan aset bersih. Ini semuanya yang dari ini PT Prima. Terus penyesuaiannya ini dimasukin dari jurnal-jurnal yang udah dibuat di poin A sama poin B. Cashnya kan tadi berkurang karena pembelian. Ini 500 juta, 5 juta sama 7 juta. Terus nambah dari perolehan dari PT Supra. Jadi setelah akuisisi, cashnya PT Prima 313. Terus account receivable-nya dia ada penyesuaian dari penambahan dari PT Supra, terus inventory-nya juga penambahan dari PT Supra. Land-nya ada penambahan dari PT Supra. Building-nya juga dari penambahan PT Supra, equipment juga.
Terus goodwill-nya dari jurnal ini, karena ada selisih tadi. Terus account payable juga dari PT Supra, account payable juga, mortgage payable juga, not payable ini tadi dari penerbitan karena dia beli ini 300 juta. Terus capital stock-nya karena dia nerbitin buat beli investment tadi, share premiumnya juga. Terus jangan lupa dikurangi yang buat biaya penerbitan 5 juta. Terus RE-nya ini dari expense. Jangan lupa ini kan kalau di akhir tahun dia ditutup ke RE, mengurangi RE karena dia expense. Jadi RE-nya berkurang 7 juta. Jadi tinggal ditambah dari sebelum akuisisi sama penyesuaian. Jadi book value milik PT Prima setelah akuisisi dapat segini. Total asetnya 5178, total liabilitas sama 5178. Ini harus balance ya. Ini kan pakainya yang fair value. Pakai yang metode fair value. Ini juga bisa pakai yang book value. Sama aja pasti hasilnya. Kita coba yang ada excess value-nya ya, inventory. Inventory kalau pakai metode kedua kan berarti ditambah dari milik PT Supra sama ada alokasi excess value 25 juta. Jadinya 100 juta. Sama kan ini? Pakai fair value sama pakai book value. Jadi hasilnya nanti bakalan sama. Klaim juga sama. Dapat dari PT Supra 450.000, terus excess value-nya 150.000. 600.000 sama. Kalau ini kan tadi pakai fair value, ini pakai book value. Jadi hasilnya nanti harus sama. Sudah selesai yang soal pertama. Balik lagi ke materi. Sebelum ke materi selanjutnya, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau mau diskusi dulu? Lebih baik pakai cara satu atau cara dua? Sama aja sih sebenarnya, tapi lebih gampang pakai cara satu ya. Pakai yang fair value tadi. Kalau pakai book value kan harus ngalokasiin excess value satu-satu. Harus ngitung excess value-nya dulu berapa, dicari tahu under value atau over value-nya. Kalau pakai fair value kan enaknya, nggak ada excess value-nya. Tinggal alokasiin ke goodwill 260. Kalau ini kan harus ada jurnal excess value-nya juga. Gitu. Lanjut ya. Pertemuan 2 sama 3 ini membahas investasi mulai dari kepemilikan di bawah 20%, 20 sampai 50, sama lebih dari 50% itu dibahas sedikit doang. Yang pertama, investasi di bawah 20%. Ini kan
dipelajari juga di AKM kan. Investasi di bawah 20% ini ada yang trading sama non-trading atau AFS. Nah, untuk trading ini, untuk pembeliannya investment in trading pada cash, dividennya cash pada dividend income, penyesuaiannya fair value adjustment pada unrealized HGL income. Nah, untuk kalau AFS ini yang non-trading, pembeliannya dicatat investment in AFS pada cash, dividennya cash pada dividend income sama kayak trading. Nah, penyesuaiannya fair value ini pakainya akun investment in AFS langsung ke akunnya, nggak pakai akun fair value adjustment. Tadi kan kalau trading pakai fair value adjustment. Nah, kalau AFS ini pakai akun langsung ke investmentnya. Dan unrealized-nya ini ke OCI. Jangan lupa ya. Kalau trading income, AFS ke OCI. Udah yang di bawah 20%. Terus yang 20 sampai 50% metode ekuitas. Pembeliannya sama investment in PTA, tapi ini spesifik ke PT-nya. Terus dividennya cash pada investment in PTA, dividen mengurangi investment. Terus untuk pengumuman laba dicatat investment in PTA pada income from PTA. Terus tidak ada penyesuaian atas nilai wajar. Nah, ini selanjutnya bahas kalau di metode ekuitas ini ada pembelian yang ada excess value-nya. Book value-nya beda sama fair value. Misal nih, PTA membeli saham PTP membeli saham PTS 40%. Nah, waktu beli itu book value-nya PTS segini. Terus fair value-nya segini. Ini ada perbedaan antara book value sama fair value di inventory, land, sama building. Ini inventory-nya kan book value disajikan terlalu kecil atau book value lebih kecil dari fair value. Berarti kan inventory-nya under value. Terus land-nya book value disajikan lebih kecil daripada fair value. Berarti dia under value. Terus building, dia book value-nya disajikan lebih besar daripada fair value. Berarti dia over value. Terus misal nih, investment cost-nya 600.000. PTA menyerahkan cash sebesar 600.000 kepada PTS. Sedangkan fair value net asset-nya kan 40% kali 1.350 ini 540. Dari sini kali 40% kepemilikannya. Berarti ada goodwill sebesar 60.000. Selisih antara investment cost sama fair value dialokasikan ke goodwill karena imbalannya lebih besar daripada fair value-nya. Terus kan ini masih bahas ke fair value. Kan masih ada book value. Nah, selisih antara investment cost sama book value ini namanya excess value. Investment cost-nya 600.000, book value net asset-nya 40% kali 1.200.000, dapat 480.000. Jadi excess value-nya ini 120.000. Nah, excess value ini udah termasuk goodwill. 60.000 ini udah masuk ke sini. Sebenarnya kalau mau ngitung satu aja nggak apa-apa sih. Ini aja investment cost dibandingkan ke book value net asset. Terus nanti alokasiin ke aset yang under value atau over value.
Ini kan inventory-nya tadi under value. Berarti positif 20.000. Jadi 40% kali 50.000. Terus lainnya juga under value 40% kali 200.000 dapat 80.000. Building over value 40% kali 100.000 dimin 40.000. Nah, ini totalnya dengan selisih excess value ini dialokasikan ke goodwill. Kalau nggak mau ngitung satu-satu ya. Ini kan tadi ngitung satu dulu, bandingin investment cost ke fair value, terus bandingin investment cost ke book value. Kalau nggak mau ngitung bareng-bareng, satu-satu, hitung ini aja, book value dibandingin ke investment cost-nya. Ini total excess value, perhitungan alokasi sama, di sini harus sama. Nah, untuk jurnalnya, misal PTS membagikan dividen 200.000, maka jurnalnya cash pada investment in PTA 40% kali 200.000, dapat 80.000. Terus, misal PTS ini mengumumkan net income 300.000, maka dicatat pendapatan dari PTS investment in PTA pada income from PTA 120.000 dari 300.000 kali 40%. Nah, ini kan tadi ada excess value. Excess value ini 50, 200 sama 100. Nah, excess value ini harus di jurnal. Harus disesuaikan. Ini kalau nggak ada excess value mah, kalau ada income dari PTA ini, jurnalnya cukup ini aja. Nah, kalau misal ada excess value, harus ada jurnal tambahan ini. Ini rumusnya. Kalau aset under value, dia bakal mengurangi investment. Nah, kalau aset over value, dia bakal menambah nilai investment. Kebalikannya, kalau liabilitas dia under value, dia menambah investment. Kalau over value, dia mengurangi nilai investment. Ini kan tadi access-nya inventory, land, sama building. Land kan nggak di amortisasi ya. Jadi yang diamortisasi inventory sama building. Inventory-nya, excess value-nya kan 50.000 under value. 50.000 under value berarti building-nya 10 tahun ya. Inventory. Inventory-nya ini habis tahun selanjutnya. Jadi langsung di jurnal semuanya karena under value, dia mengurangi nilai investment. Berarti nilai investment di kredit. Income-nya di debit sebesar 20.000. 50.000 kali 40%. Terus yang building, tadi kan over value 100.000, masa manfaat 10 tahun. Berarti 40.000 dibagi 10, 100.000, maaf, 100.000 dibagi 10 tahun, dapat 10.000 dikali kepemilikan 40%, 4.000. Karena dia over value aset, makanya dia menambah nilai investment. Kreditnya income from PTA. Ini kalau jurnalnya mau dirinciin satu-satu. Bisa juga di jurnalnya jadi satu. Ini
Ini berarti income from PTA-nya Rp120.000. Dari 40% kali 300.000. Terus dari excess value under value inventory yang terjual habis 50.000 dikali 40%. Kalau dia under value mengurangi, terus ada excess value, over value dari building. 100.000 dibagi 10 tahun dikali kepemilikan 40%. Karena dia over value, makanya dia menambah. Jadi total income from PTA 120 dikurangi 20 ditambah 4.000. Jadi 104.000. Jadi nanti jurnalnya cukup investment in PTA pada income from PTA 104.000. Ini kalau dirinci satu-satu, ini kalau dijadiin satu. Terus selanjutnya kepemilikan bertahap. Ini kalau ada kepemilikan bertahap harus dilakukan penyesuaian retroaktif. Ini penyesuaian retroaktif itu maksudnya sebelum-sebelumnya itu harus disesuaikan juga. Misal nih di awalnya 1 Januari 2019 PT P membeli 10% saham PTS, cost-nya 70.000. Karena dia kurang dari 10% kan tadi bisa kategori trading sama AFS. Nah, di sini dia mengkategorikan sebagai trading. Book value net asset-nya investi 600.000, ini keseluruhan 100%-nya. Terus selisih dialokasikan ke building dengan masa manfaat 20 tahun. Laba investi tahun 2019 100.000, dividennya 50.000. Ini kan dia imbalannya yang diberikan kepada investi kan 70.000. Book value net asset-nya 10% kali 600.000. Totalnya kan 600.000 nih. Berarti book value net asset atas kepemilikan 10% 60.000. Ini karena ada selisih antara imbalan sama book value, dia dialokasikan ke excess value, ke building selama masa manfaat 20 tahun. Terus jurnal pembeliannya investment in trading pada cash 70.000. Dividen, saat pembagian dividen, cash pada dividen income 5.000. Dari 10% kali 50.000. Ini karena dia trading kan nggak perlu mengakui laba. Laba investasi ini nggak perlu dicatat. Sama excess value ini kan dia nggak perlu nyatet karena dia nggak pakai metode enggak kepemilikan di atas 20%. Nah, tahun selanjutnya ini di tahun 2020
si investor ini membeli lagi saham 15%, cost-nya 100.000. Dia berubah menjadi memiliki pengaruh signifikan. Kan awalnya metode cost, berubah menjadi metode ekuitas. Nah, ini harus dilakukan penyesuaian retroaktif. Nah, saat pembelian ini, investment in trading-nya ini harus dihapus dulu. Kan tadi investment cost di awal kan 70.000, ini harus dihapus dulu. 70.000, cash yang dibayar 100.000, jadi saldo investment in A 170.000. Nah, penyesuaian retroaktifnya ini dari akun-akun sebelumnya yang dicatat dengan metode cost. Ini kan ada dividen yang dicatat menggunakan metode cost kan cash pada dividen income. Nah, seharusnya kan dia nyatetnya cash pada investment in PTA. Jadi ini harus disesuaikan, yang dividen itu ini. Karena ini tahun sebelumnya pakainya akun RE. Jangan pakai income from PTA. RE pada investment in PTA. Untuk penyesuaian dari dividen income-nya. Terus yang kedua penyesuaian terkait income from PTA. Tadi kan di 2019 kan ada laba yang diumumkan sebesar 100.000. Nah, ini juga harus disesuaikan. Di investor ini harus mencatat investment in PTA pada RE. Ingat ya, nggak boleh pakai income from PTA karena udah tahun lalu. Jadi pakainya akun RE. Ini kepemilikannya kan tahun lalu masih 10%, belum 25%. Jadi ini dikalikannya kepemilikan 10%. 10% kali 100.000 dapatnya 10.000. Ini dividen juga pakai kepemilikan sebelumnya. 10% kali 50.000 dapat 5.000. Terus tadi kan di metode cost enggak nyatet adanya amortisasi building yang dari excess value tadi. Kan ada excess value 10.000 yang dialokasikan ke building selama 20 tahun. Harusnya kan dia tiap tahun mengamortisasi 10.000 dibagi 20 tahun 500. Jadi dia harus jurnal investment in PTA dikredit karena dia tadi under value. Under value kan mengurangi nilai investment. Debitnya RE karena nggak boleh pakai income from PTA ya, sebesar 500.000. Ini kalau jurnal satu-satu. Nah, kalau digabung juga bisa. Caranya hampir sama kayak sebelumnya. Income from PTA sebesar kepemilikan sebelumnya, sebelum ditambah di tahun 2020, kan masih 10%, kali 100.000. Ini net income di tahun 2019, di tahun sebelumnya. Dapat 10.000, dividennya 10% kali 50.000. Dividen ini kan mengurangi investment ya. Dikurangi 5.000, terus amortisasi building karena dia under value, jadi dia mengurangi nilai investment. Jadi penyesuaiannya 4.500, jurnalnya investment in PTA pada RE sebesar 4.500. Kalau misal ada yang kurang jelas atau mau diskusi, langsung aja ya.
Ini bahas dulu soal UTS tahun lalu. Ini nomor 3. Pada 5 Januari, PKN mengakuisisi 150.000 lembar saham biasa langsung dari STAN. Ini perhatiin ya, langsung dari STAN. Dengan harga 2.500 per lembar. Ekuitasnya ada saham preferen, ada saham biasa, ada share premium, ada RE. Terus PKN mengklasifikasikan investasi saham di STAN sebagai trading security. Selama 2018, STAN telah membayarkan dividen 300, laba 800, harga saham pada akhir tahun 3.700. Nah, di tahun selanjutnya, PKN menambah kepemilikan dengan membeli 100.000 lembar saham biasa dari pemegang saham yang lain. Ini ya, perhatian ini yang jadi perhatian itu, apakah dia membeli langsung dari perusahaannya atau dia membeli dari pemegang saham yang lain. Dengan harga 4.000 selama tahun 2019, labanya 1 miliar, dividennya 500 juta. Ini fair value di akhir tahun 2019, 4.200 per lembar. Yang pertama, diminta untuk menghitung goodwill saat pembelian tahun 2018 dan 2019. Goodwill tadi kan selisih antara imbalan dengan fair value net asset. Ini kan imbalannya dapat dari 150.000 lembar dikali harga sahamnya 2.500 per lembar. Nah, imbalan yang diberikan kepada PT STAN 375. Terus cari book value net asset STAN pada kepemilikan 15%. Caranya book value net asset itu gabungan antara capital stock, share premium, sama RE. Ingat ya, saham preferen itu enggak dimasukkan dalam kepemilikan investasi. Karena kemarin kan Bu Lestari ya bilang kalau saham preferen itu enggak memiliki hak suara. Kalau investasi ini kan tujuannya untuk apa sih? Pokoknya kalau saham preferen enggak masuk book value lah gitu. Yang ditentukan cuma share premium sama RE. Ini kan capital stock-nya. Capital stock-nya 1275. Ini sebelum dia nerbitin saham baru buat PT PKN. Nah, ini perhatiannya. Lembar saham biasa langsung dari STAN. Kalau dia langsung dari perusahaan, berarti kan dia saham biasanya kan nambah. Jadi ditambahkan dari capital stock sebelumnya 1275 ditambah 150.000 lembar saham dikali parnya 1.500. Jadi capital stock yang baru setelah adanya pembelian dari STAN 1,5 miliar. Share premiumnya juga ditambahkan sama pembelian dari STAN. Share premium awal kan 125. Terus dapat dari STAN 1.500.000 kali selisih antara par value sama harga. Selisihnya kan 1.000. Dapatlah share premium yang baru, saldo share premium yang baru 275 juta. RE-nya dia belum ada perubahan ya di 5 Januari karena belum ada pembagian dividen atau pengumuman laba.
Jadi book value net asset di tanggal 1 Januari 2018 sebesar 2075. 2.075 juta. Nah, tadi kan imbalannya 375 juta. Terus book value net assetnya 15% kali 2075. Dapatlah 311.250. Nah, berarti selisihnya ke goodwill. Karena di sini enggak dikasih tahu ada excess value yang lain. Ini cuma di soal A ini ada keterangan kalau ada goodwill, berarti ini dialokasikan semua ke goodwill. 63.750. Terus, ini kan yang tahun 2018. Ini diminta juga untuk menghitung goodwill di tahun 2019. Di 2019 ini, PKN membeli saham lagi, tapi di sini dia membeli dari pemegang saham yang lain. Ini, dari pemegang saham yang lain. Jadi nanti ekuitas PT STAN enggak bertambah atas pembelian dari PT PKN. Karena pembelian dari pemegang saham lain, maka ekuitas STAN tidak bertambah atas pembelian saham dari PKN. Ini karena di tahun 2018 kan ada dividen sama laba ya. Jadi harus dihitung ulang book value net asset-nya. Capital stock-nya masih sama 1.500.000, share premiumnya masih sama 275 karena tadi ya, dia belinya enggak langsung dari STAN, dari pemegang saham lain, dari saham yang beredar lah. Terus RE-nya nih yang berubah, karena ada pembagian, ada pengumuman laba sama ada pembagian dividen. Nah, RE-nya ini ngitungnya dari RE tahun sebelumnya, dikurangi dividen, ditambah laba tahun lalu. Nah, dividen ini kan tadi dari awal kita udah mengecualikan saham preferen ya, cuma saham biasa yang dimasukkan. Nah, dividen ini juga harus mengeluarkan dividen buat saham preferen. Ini tahun sebelumnya kan 300 juta. Ini dividen yang dibagikan kan ini 300 juta. Tapi ini harus dibagikan juga ke saham preferen. 10% kumulatif preference stock, nilainya 500 juta. Nilai saham preferennya 500 juta. Berarti dividennya total kan 300 juta. Dikurangi untuk saham preferen. Saham preferen tadi kan 10% pembagian dividennya. Kali nilai saham preferennya 500 juta. Jadi dividen yang dibagikan untuk saham biasa nilainya cuma 250 juta. Terus laba tahun lalu, ini juga ngitungnya dikurangi dengan dividen preferen. Laba tahun lalu ini kan 800 juta. Sama kayak dividen tadi, ngitungnya
untungnya 800 juta dikurangi 10% saham dividen saham preferen dikali nilai saham preferen 500 juta. Jadilah laba tahun lalu 750 juta. Jadi RE di tahun 2019 1 Januari 2019 ini 300.000 dikurangi pembagian dividen ditambah laba. Dapat 800 juta. Bentar. Ini harusnya, ini salah ya, belum dikurangi. Udah sama ya. Jadi tadi kan imbalannya 400 juta. Ini kan investasi sebelumnya kan 375 juta. Ini. Terus ada pembagian dividen. %15 kepemilikan tahun sebelumnya dikali pembagian dividen dikurangi ini saham preferen, kan PT Stan dapatnya 37.500. Terus pengumuman laba dia 15% kali 800 juta dikurangi saham preferen, dividen saham preferen, dapatnya 112.500. Terus imbalan investasi di tahun 2019 kan 400.000. Jadi nilai investasi tahun 2019 850 dari penjumlahan ini. Terus book value net asset Stan-nya dengan kepemilikan 25%, tinggal 25% dikali ini yang udah dihitung tadi. Dapatlah 64 tiket 750. Jadi goodwill-nya selisih antara imbalan sama book value net asset dapat goodwill 206.250. Lalu di soal B membuat jurnal investasi PKN selama 2018. 2018 kan ini dia investasi dengan nilai 375. Investment in trading pada cash 375. Terus ada dividen 300 juta. Berarti cash pada dividen income kepemilikan 15% kali dividen yang dibagikan dikurangi dividen untuk saham preferen. Dapatnya PT PKN 37.500, terus ada penyesuaian nilai wajar dari sahamnya. Ini kan di tahun 2018 nilai wajarnya 3.700. Cost-nya 2
1.500. Berarti fair value adjustment-nya 3.700 kurangi 2.500 dikali 150.000 lembar saham. Ada yang 2018 karena dia metodenya masih cost, karena kepemilikan 15%, jadi jurnalnya cuma ini. Terus yang C membuat jurnal investasi PKN selama 2019. Di 2019 kan dia menambah kepemilikannya jadi 25%. Kan dia berubah dari metode cost ke metode ekuitas. Jadi harus ada penyesuaian retroaktif. Yang pertama untuk jurnal pembeliannya, investment in trading-nya di-kredit dulu biar hilang. Terus ada cash yang dibayar 400 juta, jadi investment in S-nya saldonya 775 juta. Terus penyesuaian retroaktifnya ini untuk pembagian laba. Kan kepemilikan tahun lalu kan masih 15%, dikali laba yang dibagikan yang diumumkan 800 juta dikurangi dividen untuk saham referen dapat 112.500. Terus ini untuk pembagian dividen. Di tahun lalu kan nyatetnya cash pada dividen income. Nah, ini dividen income-nya kan ini di pencatatan tahun lalu. Jadi sekarang dihapusnya ke RE. Terus pada investment in S sebesar 3.700. Terus ini untuk penyesuaian, karena di metode ekuitas kan nggak perlu ada penyesuaian fair value. Jadi fair value-nya dihapus, terus debitnya ke retain earning. Terus di 2019 ini PT Stan kan dia mengumumkan laba 1 miliar dan membagikan dividen 500 juta. Jadi untuk pengumuman labanya, kepemilikan 25% kali laba yang diumumkan 1 miliar dikurangi saham dividen saham preferen. Terus ini untuk pembagian dividennya juga sama, 25% kali dividen yang dibagikan dikurangi dividen untuk saham preferen. Udah selesai. Ini yang bagian 2 nanti dibahas di materi selanjutnya ya. Tentang transaksi antar entitas yang inventory. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau ada yang mengoreksi jawaban apa gimana gitu? Kalau enggak kita lanjut. Mut, Ya. Tiara, nanya Ya. yang itu dong, yang 2019-nya yang perhitungan goodwill itu tadi. Ya, itu yang kan nilai investasinya kan yang dari 2018 375 juta. Nah, bawah-bawahnya itu dari mana ya? Ini, ya itunya. Nih, 3.700 ini. Dari ini Mas, pembagian dividen. Kan nilai investasi, ini kan awalnya dia metode cost. Terus di 2019 kan dia pakai metode ekuitas. Kalau pakai metode ekuitas kan dia harus ada penyesuaian retroaktif. Jadi kan di 2018 ini kan dia kalau pembagian dividen dia enggak mengurangi nilai investasi. Tapi di 2019 ini karena dia pakai metode ekuitas, dia ada pengurangan pembagian dividen sama penambahan atas pengumuman laba. Kayak kalau menurutku gitu Mas, apa kalau imbalan itu terkait cash aja ya? Gimana Mas Fahrur? Oh iya ya. Oh ya, berarti pas akuisisi diperhitungkan ya investasi yang tadi cost jadi equity ya. Ini nggak kepikiran tadi. Oke, thank you.
sama kalau misalnya aku salah, kata yang keliru, tolong dibenerin ya teman-teman. Ini kalau menurutku kayak gini, jadi nilai investasinya disesuaikan sama pembagian dividen sama pengumuman laba dari tahun sebelumnya. Kita lanjut ya. Di pertemuan 4 sama 5 ini bahas tentang laporan konsolidasi yang terkait jurnal eliminasi itu. Ini aku nyatet step-step yang harus dilakuin waktu eliminasi di laporan konsolidasi. Nah, yang pertama ini melakukan eliminasi pada akun resiprokal. Ini kalau kepemilikan investornya tidak 100% ya, jadi di sini ada NCI equity-nya. Nanti kalau misal kepemilikan 100% kan tinggal NCI-nya, akun-akun terkait NCI ini dihapus saja. Yang pertama, eliminasi akun resiprokal ini menghilangkan ekuitas dari investasi sama menghilangkan investment sama NC equity milik investor. Bilangnya kayak gini contohnya. Terus setelah eliminasi akun resiprokal, ini karena ada akun unamortized excess, maka di jurnal selanjutnya harus dialokasikan. Tergantung nanti eksesnya apa. Terus jurnal selanjutnya harus ada mengamortisasi excess value. Kayak building equipment ini kan harus diamortisasi. Kalau goodwill, land gitu kan nggak perlu. Ini mengamortisasi akun excess value yang harus diamortisasi. Lalu selanjutnya mengeliminasi dividen. Kalau dia pakai metode cost, jurnalnya dividen income pada dividen. Nah, kalau dia metodenya equity, pakainya income from S pada dividen sama investment in S. Terus memunculkan NCI expense, ini karena kepemilikan tidak 100%. Ini karena laporan konsolidasi, jadi dia kepemilikannya harus di atas 50%. Lalu setelah memunculkan NCI expense, kalau ada transaksi yang melibatkan induk sama parents, kayak misal parents meminjamkan uang kepada si anak perusahaannya, maka harus dieliminasi juga. Terus yang terakhir, mengeliminasi kalau ada pembelian inventory antara S sama P. Ini step-step kalau mau eliminasi di laporan konsolidasi. Kalian ya di pertemuan 6 sama 7 ini membahas tentang transaksi pembelian inventory antara S sama P. Nah, yang pertama ini untuk jurnal eliminasi transaksi pembelian inventory antara S sama P ini, jurnalnya sales pada COGS. Ini nilainya senilai harga inventory yang dijual dari PKS atau dari S ke P. Terus yang kedua harus mengeliminasi unrealized profit kalau ada persediaan yang belum
masih ada. Terus yang terakhir, kalau misal di tahun lalu ada unrealized profit, maka di tahun ini harus mengeliminasi realized profit. Udah, ini yang eliminasi terkait transaksi inventory antara S sama P ini cuma 3 ini sih. Cuma yang realized profit ini antara metode cost sama metode equity beda jurnalnya. Kalau cost dia pakainya akun retain earning, kalau yang equity dia pakai investment in S. Terus ini bedanya transaksi upstream sama downstream. Downstream ini P jual inventory ke S. Parents menjual inventory ke anaknya. Jadi kan dia dari atas ke bawah. Jadi namanya downstream. Terus kalau upstream ini S anaknya yang jual ke parents-nya. Jadi namanya upstream, dari bawah ke atas. Nah, perbedaannya ini ada di perbedaan perhitungan NCI expense sama perhitungan income from S. Kalau di downstream ini, perhitungan NCI expense, ini kan, kalau downstream kan, S beli ke P. Nah, NCI ini kan cuma berhubungan ke S kan, dia kan cuma beli sahamnya ke S. Dia cuma beli saham S, bukan beli saham P. Jadi, transaksi tentang inventory tidak mempengaruhi NCI. Karena tadi ya, si NCI ini kan dia enggak ada hubungannya dengan inventory karena yang jual itu P, bukan yang jual itu S. Nah, kalau upstream ini, kan yang jual kan si S. Yang jual inventornya kan si S. Nah, si NCI ini kan beli saham, punya saham juga di S. Jadi, transaksi tentang inventory di S itu bakal mempengaruhi NCI expense. Ini untuk penghitungan downstream ini, NCI expense-nya ini dihitung dari persentase NCI dikali net income ditambah atau dikurangi excess value, tergantung tadi over value atau under value. Nah, sedangkan untuk upstream, di tahun 1, perhitungan NCI expense ini persentase NCI dikali net income ditambah amortisasi over value dikurangi amortisasi under value sama dikurangi unrealized profit. Ini bedanya. Kalau tadi di sini nggak ada unrealized, ini harus memunculkan unrealized karena dia kan punya saham juga di S. Jadi kalau S jual inventory juga harus ini diakui unrealized profit-nya oleh si NCI expense. Terus tahun kedua bedanya cuma di ini realized profit. Kalau misal di tahun sebelumnya ada unrealized profit, maka di tahun kedua harus mengakui juga realized profit-nya. Itu aja bedanya. Terus kalau perhitungan income from S ini kan kalau downstream tadi kan NCI expense kan tidak berhubungan ya sama P jual inventornya tadi. Jadi unrealized profit-nya ini semuanya diakui oleh P.
Jadi ini 100% unrealized profit-nya punya P. Terus di tahun kedua juga tinggal tambahin realized profit-nya. Karena di tahun sebelumnya kan ada dia mengakui unrealized profit. Terus kalau yang upstream, ini tadi karena ada berhubungan sama NCI, makanya ini unrealized profit yang dihitung cuma sebesar persentase kepemilikan P pada S. Ya, ini kan dikurung nih. Kalau ini kan enggak, ini 100% unrealized profit-nya. Kalau ini cuma sebesar persentase kepemilikan P pada S. Di tahun kedua bedanya cuma ini ada mengakui realized profit. Udah selesai. Dua soal. Yang ini dulu ya. Tentang transaksi inventory. Peter Pan memiliki 35% saham Samsung. Samsung merupakan salah satu supplier persediaan Peter Pan. Sepanjang 2018, Samsung menjual inventory senilai 600 juta kepada Peter Pan dengan mengenakan margin 20% dari harga pokok penjualannya. Sampai dengan tanggal 31 Desember, Peter Pan hanya mampu menjual 75% inventory yang berasal dari Samsung. Pada tahun 2018, Samsung mengumumkan net income sebesar 1 miliar dan dividen 400 juta. Buatlah jurnal terkait dengan investasi Peter Pan ke Samsung. Ini kan cuma terkait transaksi inventory ya. Jadi tadi kan kalau ada transaksi penjualan inventory antara P sama S, yang pertama di jurnal kan sales pada COGS. Ini sales pada COGS sebesar nilai harga inventory yang dijual dari P ke S atau dari S ke P. Harga jualnya, ini kan menjual inventory senilai 600 juta, berarti yang di jurnal 600 juta. Terus mengeliminasi unrealized profit-nya. Unrealized profit-nya ini jurnalnya COGS pada inventory. Nah, nilainya ini sebesar persentase persediaan yang belum terjual kali rupiah gross profit kali persentase kepemilikannya P. Ini kan persentase persediaan yang belum terjual ini kan udah ketahuan nih. Hanya mampu menjual 75% inventory yang berasal dari Samsung. Berarti sisanya kan masih ada 25%. Terus dikali gross profit-nya. Gross profit-nya ini dapat dari harga jualnya kan 600.000. Sedangkan marginnya 120%. Berarti harga belinya awalnya dapat dari 600.000 dibagi 120%. 500.000, gross profit-nya 100 juta. Berarti eliminasi unrealized ini senilai 25% kali gross profit-nya. Dapatlah 25 juta. Ini kan tahun lalu nggak diketahui ya, ada unrealized profit apa enggak. Berarti nggak ada eliminasi realized profit. Terus lanjut ke jurnal pengumuman net income sama pembagian dividen.
ini kan pengumuman net income-nya 1 miliar. Berarti 1 miliar kali 35% kepemilikannya. Terus tadi kan ada unrealized. Unrealized ini harus dikurangkan dari income. Ini karena upstream, jadi unrealized-nya hanya sebesar, yang diakui hanya sebesar kepemilikan P pada S. Kepemilikannya 35% dikali unrealized-nya 25 juta, dapatlah unrealized-nya 8.750.000. Jadi income from S yang dicatat oleh P ini sebesar 341.250 juta. Terus untuk pembagian dividennya 400 juta dikali 35%, dapat 140 juta. Sudah selesai yang soal 3. Lanjut soal terakhir yang dibahas ya. Ini soal 5. Pada tanggal 2 Januari memperoleh 70% kepemilikan. Biaya perolehan 840 juta. Ekuitasnya share capital ordinary 300 juta, RE 600 juta. Excess value-nya dialokasikan ke land, building, bond payable, dan sisanya ke paten. Tahun 2018 labanya sekian, dividen sekian, 2019 labanya 90 juta, dividen 20 juta. Terus ada transaksi inventory juga. PTS menjual inventory kepada PTP. Ini yang beli PTP ya. Iya, berarti ini anak menjual ke induk, berarti upstream ya. Ini nilainya, nilai inventory yang dijual, margin 20%. Sisa persediaannya 1/4, terus tahun 2019. Transaksi upstream lagi, 60 juta, marginnya 20%. Sisa persediaan masih 1/3. Terus ada utang usaha PTP kepada PTS. Induk kepada anaknya sebesar 15 juta atas pembelian inventory. Pertama, diminta membuat jurnal investasi saham PDS pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas. Ini tadi kan biaya perolehannya 840 juta. Berarti 1 Januari dibuat jurnal investment in S pada cash besar 840 juta. Lalu mengakui labanya kan 60 juta. Kepemilikannya 70%. 60 juta kali 70% dapat 42 juta. Terus labanya tadi disesuaikan karena ada excess value sama unrealized. Yang ini kita cari excess value-nya dulu. Ini kan tadi excess value land-nya under value. Under value berarti ini positif. Terus building under value positif 60 juta. Bond payable over value. Kebalikannya ya, bond payable kan dia liabilitas. Kalau over value dia positif. Paten. Sisanya dialokasikan ke paten. Tadi kan initial cost-nya dicari dulu.
840 juta dibagi kepemilikan 70%. Jadi initial cost untuk 100% itu 1.200.000.000 juta. Terus book value net asset PT Sentosa ini kan 300 juta ditambah 600 juta, dapat 900 juta. Berarti excess value-nya 300 juta. Ini total excess value 300 juta. Mencari excess value patennya tinggal 300 juta dikurangi 150, dikurangi 60, dikurangi 400. Ini hasilnya harus sama dengan ini. Terus amortisasi tahun 2019. Ini kan land nggak perlu diamortisasi. Terus building kepemilikan masa manfaatnya 10 tahun. Berarti 60 juta dibagi 10 dapat 6 juta. Bond payable-nya jatuh tempo 5 tahun. Straight line berarti tinggal 40 juta dibagi 5 dapat 8 juta. Patennya diamortisasi 5 tahun, 50 juta dibagi 5 dapat 10 juta. Berarti ini penyesuaian atas laba yang diperoleh P ini disesuaikan dengan excess value. Yang pertama excess value building. Tadi kan kalau ada excess value aset yang under value, kan dia mengurangi nilai investment. Nih. Ini kan building tadi kan under value. Dia aset. Under value aset. Berarti dia mengurangi nilai investment. Kurangi nilai investment sebesar kepemilikannya. 70%. Terus bond payable. Bond payable kan dia liabilitas. Liabilitas over value. Liabilitas over value dia mengurangi nilai investment. Sebesar 5.600.000 dari 8 juta dikali 70%. Terus paten ini kan saldonya di debit ya. Sama kayak ini, positif nih. Paten kan aset, dia positif, berarti dia under value. Under value aset mengurangi nilai investment. 70% kali amortisasi 2018-nya. Dapat 7 juta. Terus penyesuaian dari excess value udah, terus dari unrealized-nya. Tadi kan sisa persediaannya masih 1/4. Marginnya 20% kali 90 juta. Sisa persediaannya 1/4 kan 25%. Kali 20% kali 90.000. Ini harga jualnya. Dikali persentase kepemilikannya. 70%. Dapatlah 3150. Kalau unrealized ini kan dia mengurangi nilai investment ya. Jadi investment di kredit, income from S-nya di debit sebesar 3150. Udah disesuaikan yang penerimaan income-nya. Terus penerimaan dividen. Dividennya kan yang diumumkan 10 juta. Jadi tinggal 10 juta kali 70%. Sudah selesai yang 2018, yang 2019. Tinggal lagi. Tambah realize ya, karena tahun sebelumnya ada unrealized, maka di tahun 2019 harus mengakui realize.
Ini sama ya, excess value building 70% kali 6 juta, terus bond payable juga sama tahun sebelumnya, paten juga sama tahun sebelumnya. Terus yang unrealized-nya dihitung lagi, kan yang 2019 sisanya masih sepertiga, marginnya masih sama 20%, harga barangnya 60 juta. Berarti sepertiga sisa persediaannya dikali 20% gross profit, dikali 60 juta harga jual, dikali persentase kepemilikan. Dapat penyesuaian unrealized-nya 2.800.000. Terus realize-nya ambil dari saldo unrealized tahun sebelumnya. Udah. Terus jurnal terakhir di tahun 2019, pembagian dividen. Dividennya 20 juta, berarti 70% kali 20 juta, dapat 14 juta. Terus jurnal eliminasi tahun 2019. Pakai step-step yang tadi ya. Yang pertama, eliminasi akun resiprokal. Dieliminasi share capital milik CS, retain earning milik CS. Tadi kan share capitalnya kan 300 juta. Dari sini. Terus retain earning kan ini masih di saldo 2 Januari 2018. Di 2019 kan harus ada penyesuaian dari pengumuman laba sama pembagian dividen. Nah, di 2018 ini kan labanya 60 juta. Dividennya 10 juta. Jadi RE tahun 2019 ini jadi 600 juta ditambah 60 juta dikurangi 10 juta. RE di 1 Januari 660 juta. Terus saldo unamortized tahun 1 Januari 2019. Ini dapat dari sini. Dari sini dikurangi amortisasi 2018. Dapatlah total unamortized-nya masih 276. Jadi ini investment in S-nya tinggal jumlahnya dikali 70%, NCI equity-nya jumlahnya dikali 30%. Terus yang kedua, mengalokasi excess value. Ini dari debit tinggal di kredit. Terus excess value-nya sisa saldo ini dimasukin. Ini kan under value, berarti debit. Under value aset, debit. Over value aset, debit. Under value aset, debit. Jadi ini saldonya debit semua. Yang dimasukin ini. Land, building, bond payable, paten, di debit semua. Totalnya harus sama 276. Sudah sama. Terus selanjutnya langkah ketiga, mengamortisasi excess value. Excess value yang diamortisasi kan cuma building sama building, bond payable sama paten. Buildingnya depreciation expense pada building 6 juta dari sini. Ini. Terus
interest expense pada bond payable 8 juta, amortization expense pada paten 10 juta. Ini jangan salah ya, yang diamortisasi ini seluruh, yang dieliminasi ini semuanya ya, kepemilikan 100%, bukan cuma 70% milik si P, karena ini kan untuk mengeliminasi semua transaksi kan. Lalu di nomor 4, mengeliminasi dividen. Ini karena dia metode equity, tadi disebutin soal, maka jurnalnya income from S pada dividen sama investment in S. Income from S-nya ini dihitung dari ini, net income tahun 2019 kan 90 juta. Terus amortisasi excess value totalnya 24 juta. Ini 2019. Terus ada unrealized-nya keseluruhan totalnya kan 4 juta dari sisa persediaannya 1/3 kali 20% kali 60 juta. Terus realize-nya 25% kali 20% kali 90 juta. Jadi totalnya 66.500.000. Nah, ini milik income from S-nya dikali 70% dapat 46.550. Jadi income from S-nya 46.550, dividennya dapat dari 20% kali 20 juta kali 70%. Terus investment in S-nya tinggal diselisihin antara 46.550 sama 14 juta. Terus NCI expense-nya tinggal ambil dari sini. 30% kali 66.500. Jadi nggak perlu ngitung satu-satu mana income expense, mana NCI expense, income from S, mana NCI expense. Jadi langsung kita hitung keseluruhan 100%-nya berapa dari net income, dikurangi amortisasi, dikurangi realize, dikurangi unrealized, ditambah realized, dihitung semua 100%, baru diproporsi di akhir ini. Income-nya 70%, bagian NCI-nya 30%. Ini dapat dari sini, terus dividennya 30% kali 20 juta, lalu sisanya ke NCI equity. Terus langkah ke-6, tinggal mengeliminasi transaksi lain yang melibatkan induk dan parent. Ini kan tadi udah disebutin di soal kalau si parents ini utang ke anaknya sebesar 15 juta ini. Jadi tinggal account payable-nya di debit, account receivable-nya di kredit. Biar di keduanya ini sama-sama hilang sebesar 15 juta. Terus terakhir, eliminasi transaksi terkait pembelian inventory antara S dan P. Ini jurnalnya di sini ya. Yang pertama, mengeliminasi transaksi pembelian inventory. Jurnalnya sales pada COGS sebesar harga inventory yang dijual. Ini di tahun 2019 kan harga inventory yang dijual dari anak ke induknya kan 60. Eliminasi unrealized profit. Jurnalnya COGS pada inventory, rumusnya tadi
sisa persediaannya sepertiga dikali gross profit-nya 20% dikali harga jualnya 60 juta. 4 juta ya. Terus terakhir mengeliminasi realized profit dari unrealized profit tahun lalu. Kan unrealized profit tahun lalu kan 1/4 kali 20% kali 90 juta. Dapat 4.500.000 dialokasikan ke investment in S sebesar 70%, dialokasikan ke NCI equity 30%. Udah selesai. Ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Semua tadi contohnya upstream ya. Misal ini dia downstream ya. Tadi kan downstream bedanya cuma di perhitungan NCI expense sama income from S. Nah, kalau downstream tadi kan si NCI expense ini tidak memperhitungkan adanya unrealized sama realized ya. Jadi unrealized sama realized ini milik si income from S semuanya. Jadi dihitung satu-satu. Jadi net income-nya dia kan kepemilikan 70%. 70% kali 90 juta, amortisasinya 24 juta dikali 70%. Unrealized-nya seluruhnya milik income from S, realized-nya juga seluruhnya milik income from S. Jadi total income from S-nya segini. Terus kalau ngitung NCI expense-nya, jadi ini dikali 30%. Ini juga dikali 30%. Unrealized-nya enggak ada karena enggak berhubungan tadi ya. Berarti NCI expense-nya segini.
coba sama enggak ini. Sama ya. Cuma bedanya yang buat NC expense-nya tanpa dikurangi unrealized ataupun ditambah sama realized. Jadi realized sama unrealized-nya dialokasiinnya ke income from S semua. Ya paham. Makasih Tiara. Sama Ipa. Tiara, berarti ini udah selesai bahas soalnya ya? Udah. Tiara, Ipa, maaf mau tanya yang itu yang sebelumnya tadi, yang nomor, yang soal nomor 3. Itu kan yang di 2019-nya kan net income-nya tadi berapa? Laba tahun lalunya kan 750 juta. Nah, itu kenapa, Tiara? Mana, Pak? Ini laba tahun yang buat nyari RE 1 Januari 2019. Kan itu ada RE tahun sebelumnya, yaitu laba tahun lalunya 750 juta, itu kenapa? Ini karena kan ada saham preferen. Kalau ada saham preferen itu labanya ngitungnya dari laba dikurangi dividen yang dibagikan ke saham preferen. Ini ada di bukunya Bu siapa sih? Yang satunya Pak Agung tuh buka AKL Bu siapa sih? Bu Arif, Pak. Ya nggak sih, Pak? Bu Iin. Nggak tahu. Oh iya, Bu Iin. Maaf, Bu Iin. Pengurangnya sama ya? Untuk yang dividennya dikurang 50, yang laba tahun lalunya juga dikurang 50, itu pasti sama dua-duanya. Pasti selalu dikurang, kalau ada preferennya berarti porsinya selalu segini, yang 50 itu. Iya, tahu kok, Pak. Dikurangi dividen. Oke. Bentar, ini aku cariin dulu di bukunya. Tapi Iva udah tahu kan kalau emang dikurangi dividen. Ini aku juga baru tahu pas ngerjain soalnya Baru kemarin tahu. Ipa kira yang dikurang 50 itu cuma dividennya aja, Ipa. Kenapa yang laba tahun lalunya dikurang 50 juga? Makanya tadi bingung. Oh, berarti mana sih? Bentar ya. ya, kalau yang realized unrealized itu berarti selain ada di jurnal eliminasi yang konsolidasi, dia jurnal yang buat P-nya juga ada ya? Yang kayak tadi ada investment in S pada income from S, berarti jurnalnya mirip jurnal yang amortisasi ya? Iya. Sebenarnya kalau kemarin aku yang ngerjain di soal tugasnya Pak Sis itu aku jadiin satu jurnal, Pak. Kalau ini kan tadi kita pisah-pisah semua ya. Yang bisa lewat ini ya, cari dulu aja NCI expense sama income from S-nya itu ya. Nanti dapat investment in S-nya, baru habis itu. Oh iya. Iya. Kalau ini kan kita jurnalnya satu-satu ya. Kalau kemarin aku di tugasnya Pak Sis itu cuma aku bikin satu ini. Tapi saldonya ini udah disesuaikan sama
adanya excess value sama unrealized sama kalau ada realized itu aku kemarin itu. Oh, siap. Gue baru tahu juga kalau realize unrealized itu juga di jurnal di selain yang eliminasi gitu. Mana sih kok nggak nemu? Nggak apa Tiara, kalau nggak ketemu nanti aja. Nanti aku kasih tahu ya Pak.